Salam Jogja untuk semesta. Kita berikan aplaus untuk kita semua Bapak dan Ibu. Sugeng Dalu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera selalu. Tidak terasa kita berjumpa lagi di Jogja Semesta yang pada malam hari ini tanpa terasa kita sudah memasuki seri ke-168. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan plus bagi Jogja Semesta dan panjenengan semua yang setia senantiasa hadir berkontribusi di setiap gelaran seni dan dialog budaya Jogja Semesta. Pada malam hari ini spesial di bulan November, Jogja Semesta selalu hadir dan pada malam hari ini sebuah tema yang menarik tentang pahlawan milenial dalam kepemimpinan budaya. Ini bukan sesuatu yang tanpa tiba-tiba kita angkat. Selain momentum di bulan November ada momentum Hari Pahlawan, tetapi juga bagaimana Jogja Semesta yang memiliki mandat untuk bisa menjadi pengawal tentang keistimewaan dan juga mengangkat tema-tema kebudayaan dan segala sesuatu yang update. Untuk itu kita hadirkan tema tentang pahlawan milenial dalam kepemimpinan budaya, terutama bagaimana nanti Indonesia khususnya Yogyakarta bersiap bergegas untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Nah, tentang apa dan bagaimana tema kita pada malam hari ini dan juga sebagai ucapan selamat datang, untuk itu kami persilahkan kepada salah satu pengasuh Jogja Semesta, Bapak Tasbir Abdullah untuk bisa memberikan sambutan. Sumangga Pak Tasbir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas izinnya kita hadir dalam satu kesempatan yang penting artinya bagi kemajuan kita bersama, khususnya di daerah Jakarta ini. Terima kasih Pak Romi. Saya di sini mewakili pengasuh Jogja Semesta. Sebenarnya ada Pak Romi juga di sini yang yang lebih lama lagi mengasuh Jogja Semesta. Malam hari ini kita bersyukur bisa menghadirkan orang-orang yang kita anggap sangat tepat untuk berbicara tentang pahlawan ya, pahlawan milenial dalam kepemimpinan budaya menyongsong Indonesia Emas. Ini memang tugas berat ini, tapi Jogja tidak pernah menghindar dari tugas berat ya. Jogja sebagai kota perjuangan. Kami berterima kasih atas kesediaan yang pertama Pak Wicaksono Haryo Putro. Nah, kebetulan beliau adalah putra dari pencetus Jogja Semesta yaitu Romo Dendi. Matur nuwun. Dan juga Ibu Dendi ada di sini. Kemudian juga Pak Haidar Alaidrus, Ketua Pengusaha Kreatif Jaya. Oh masih Dayat ya? Oh maaf. Oh sama-sama dari PKJ ya. Nah, ini orang-orang muda yang bicara tentang kreatif. Dan satu lagi juga Mbak Alia Swastika, kurator. Nah ini orang penting ini. Beliaulah yang bertanggung jawab mengkurasi sesuatu yang layak kita tampilkan sebagai produk-produk kita yang bisa mungkin mendunia. Jadi atas tiga pembicara ini kami berharap kita bisa mendapatkan sesuatu. Nah malam hari ini kami juga berterima kasih atas kehadiran tokoh-tokoh, ada budayawan, seniman dari kampus, pengusaha, cukup bagus antusiasnya untuk mendengar pembicaraan dari tiga pembicara ini. Jadi saya sebagai mewakili pengelola Jogja Semesta sekali lagi terima kasih. Semoga kita mendapatkan sesuatu yang memang dapat kita berikan, dapat kita kontribusikan pemikiran-pemikiran. Siapa tahu gagasan-gagasan kita ada yang bisa menjadi tidak hanya pemikiran tapi sesuatu yang implementatif di masyarakat, baik di level Jogja maupun di level nasional. Terima kasih, selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun, kita berikan apresiasi pada Pak Tasbir Abdullah.
Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat Jogja Semesta, menegaskan lagi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Tasbir bahwa pada malam hari ini kita sudah kehadiran dan menghadirkan 3 narasumber yang luar biasa. Tadi sudah dikenalkan dan kita nanti akan perdalam. Jadi yang pertama nanti Mbak Alia, kita akan ngulik ke Mbak Alia. Karena kalau kita ketik Alia Swastika itu, metu kurator Mbak Alia, Biennale Jogja, dan nanti ada banyak yang kita akan ngulik ke Mbak Alia bagaimana sih sebenarnya potensi seni budaya, produk-produk kesenian basis kebudayaan yang lokal Jogja tetapi nanti bisa mendunia, terutama apakah anak-anak muda seni dan budaya ini juga ada yang mendunia. Lalu nanti ke Mas Dimas, kita manggil akrabnya Mas Dimas, bagaimana sih sebenarnya yang sudah diperjuangkan oleh almarhum Romeri Dandi nanti bisa kita maksimalkan dan Jogja Semesta betul-betul bisa menjadi kawah condro di muka untuk seniman budayawan muda yang nanti bisa maju pada level internasional. Dan nanti Mas Dayat, bagaimana sih sebenarnya peran anak-anak muda dengan value lokalnya tapi bisa mendunia. Nah, sebelum 3 narasumber ini banyak membagi cerita, marilah kita simak persembahan tarian pertama yaitu Tari Listu Hayu dari Sanggar Girka Manunggal pimpinan Dwi Suryati SSN. Untuk itu kita berikan tepuk tangan Tari Listu Hayu Sanggar Girka Manunggal. Arya baksa punika ampapar luhur cipta angurip utaya bangsa. Listu ayu ingkang rineba, listu ayu araning baksa.
Tari Listuhayu dari Sanggar Tari Girka. Tari Listuhayu adalah tarian yang menggambarkan remaja putri yang menginjak remaja dengan lemah gemulai, lembut, menari. Tetapi dengan iringan yang pelan dan rampak bisa menampilkan tarian yang semangat dan optimis. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan meriah untuk Tari Listuhayu Sanggar Tari Girka. Nah Mbak Alia, ini menarik. Dari Tari Listu tadi Mbak Alia, ini kita langsung ngobrol nih. Sebenarnya kan banyak Mbak Alia potensi produk-produk seni budaya di Jogja yang bahkan diinisiasi oleh anak-anak muda. Nah sebenarnya dari pengalaman sekian puluh tahun Mbak Alia, nanti bisa diceritakan apa sih sebenarnya kegiatan terakhir. Sebenarnya potensi di DI ini sebenarnya seperti apa sih sehingga memang bisa kita angkat konteks budaya di value lokal ini bisa mendunia. Monggo Mbak Alia. Ya, selamat malam semuanya. Terima kasih Mas Romi undangannya untuk terlibat dalam diskusi malam ini. Udah lama sekali nggak ketemu Mas Romi, tiba-tiba ditodong ini ya. Kalau kita bicara potensi Jogja dalam bidang seni budaya gitu ya, saya kira sampai sekarang Jogja masih dilihat sebagai barometer gitu ya, pencapaian peristiwa-peristiwa seni atau perkembangan artistik dari para seniman dan ekosistemnya ya. Jadi tidak hanya senimannya tapi sekarang ada yang namanya ekosistem seni. Ekosistem seni itu kemudian juga kuratornya, ruang-ruang yang memberi kemungkinan untuk mereka berpameran, lalu juga mungkin medianya, sekarang sudah ada internet dan ruang-ruang digital yang memungkinkan karya-karya mereka ini lebih dikenal gitu. Jadi itu semua kita lihat sebagai ekosistem gitu. Dan saya kira ekosistem Jogja ini dalam konteks seni budaya masih menjadi salah satu yang cukup ideal gitu ya dalam mendukung perkembangan seni dan budaya di Indonesia secara lebih luas gitu. Nah, saya sendiri melihat bahwa dalam 15-20 tahun terakhir gitu sebenarnya ada banyak sekali seniman-seniman, apalagi kalau saya bicaranya dalam bidang seni rupa dulu nih ya. Ya, silakan. Walaupun kadang-kadang juga kerja dengan teman-teman di seni pertunjukan, di film, di musik, tapi sehari-harinya memang yang saya urus secara terfokus itu di bidang seni rupa gitu. Dan ada banyak sekali seniman-seniman muda yang mencapai prestasi yang cukup gemilang gitu sebenarnya, tapi seringkali ini kan tidak terdeteksi ya, gitu ya. Betul. Jadi kita nggak tahu. Misalnya baru 2 minggu yang lalu ada teman saya, dia seniman masih muda sekali, perempuan, mendapatkan penghargaan special mention, itu penghargaan khusus gitu ya, untuk kompetisi seniman muda yang paling bergengsi di seluruh dunia. Sebenarnya asli Jogja? Dari Jogja, dari Jalan Godean sana kampungnya. Jadi walaupun bukan pemenang utama, tetapi dia mendapatkan exposure yang cukup besar gitu. Nah, karya-karyanya dia juga sudah berkelana keliling dunia. Kalau boleh tahu seni rupanya apa Mbak Alia? Dia sebenarnya lukisan basisnya, tapi sekarang kan lukisan itu tidak lagi dipajang, dimasukkan figura, ditaruh di dinding putih, kan sekarang udah nggak gitu lagi ya. Jadi basisnya tetap lukisan, tapi itu dipercanggih gitulah, menjadi bentuk instalasi gitu. Dan bagus sekali sih, memang dia membuat bentuk rumah tapi sebenarnya semuanya lukisan. Ceritanya tentang proses larung di Laut Kidul. Jadi ngomong tentang mitos-mitos yang ada dalam konteks maritim di Jogja sebenarnya. Ada banyak sekali prestasi-prestasi seperti ini yang kadang-kadang mungkin terlewat gitu ya, yang tidak mendapatkan kesempatan besar mungkin dari pemerintah sendiri gitu. Nah, ini yang menarik justru teman-teman ini mencari jalannya sendiri. Gitu. Jadi mereka bergerilya, pintar mencari kesempatan gitu ya, dan akhirnya bisa diterima secara internasional. Gitu. Artinya kan penuh dengan talent-talent ya di Jogja ya. Nah, kalau pengalaman Mbak Alia sekian sudah Biennale Jogja kan sudah seri kesekian. Nah, boleh di-sharing ke teman-teman sebenarnya dulu seperti apa sih menginisiasi Biennale Jogja, bahkan bule-bule nunggu dan seniman-seniman juga menunggu. Nah, dari perjalanan sekarang ke tahun keberapa Mbak Alia? Saya
Kerja di sana 12 tahun. 12 tahun ya. Mungkin bisa di-sharing Mbak dari proses-proses Biennale Jogja sebenarnya peluangnya seperti apa bagi potensi Jogja dan anak-anak muda, monggo. Ya, jadi sebenarnya Biennale Jogja sendiri didirikan oleh dedengkot seni di Jogja ya. Jadi tokoh-tokoh penting seperti Pak Eko Prawoto almarhum yang baru tahun lalu meninggalkan kami, lalu juga Mas Butet, Pak Oe Hong Jin, kalau teman-teman tahu kolektor terkemuka dari Magelang, Nindityo, Ong Hari Wahyu juga. Jadi ada banyak sekali orang yang berperan dalam membentuk gagasan dasar ya dan pijakan dari peristiwa seni seperti Biennale Jogja. Nah, mungkin juga yang kadang-kadang terlewat itu memang seperti yang tadi Mas Romi bilang, sebagai peristiwa seni ini memang kita banyak keterbatasan gitu ya, karena kalau kita ngomong pendanaan atau kita ngomong infrastruktur, fasilitasi itu kan memang kita punya keterbatasan, nggak bisa mencapai. Banyak orang tanya kok nggak bisa sih kayak Biennale di Thailand aja atau Biennale di Australia aja atau di Korea aja gitu, karena memang banyak sekali keterbatasan yang kami hadapi gitu. Tapi justru di tengah keterbatasan itu kita mencoba bergulat dengan apa yang ada dan sebenarnya kita mendapatkan apresiasi luar biasa juga dari berbagai kalangan seni di luar negeri gitu. Jadi setiap kali misalnya menjelang Jogja Biennale berlangsung itu biasanya sudah ngantri mahasiswa-mahasiswa dari mahasiswa seni dari Australia, dari Jepang, dari Korea, dari mana-mana itu udah berombongan sudah memesan gitu ya. Jadi dan mereka juga pengen terlibat magang atau apa gitu. Jadi apresiasi dari teman-teman komunitas seni, justru kita itu sering jadi contoh. Ini loh Biennale yang nggak banyak budgetnya tapi bisa berdampak besar pada masyarakatnya. Walaupun kadang-kadang saya tuh malu, kok saya selalu jadi contoh kemiskinan itu loh ya kan. Jadi itu agak miris juga bagi saya gitu. Selalu di mana-mana saya sering dibilang, kreatif itu Alia Mbak. nih berhasil nih, duitnya sedikit tapi hasilnya bagus. Wah, lama-lama kok jadi contoh kemiskinan terus nih. Oke, satu Mbak, sebelum nanti ke narasumber yang lain. Bicara tentang tema kita bagaimana potensi anak-anak muda ya dengan kreativitas yang luar biasa. Kita melihat proses-proses kreatif pada seni budaya ini kan tidak berhenti instan. Kita ingin melihat di 2045 itu banyak seniman-seniman muda, budayaan muda. Nah, sebenarnya apa sih yang dibutuhkan bagi stakeholder tadi, ekosistem baik pemerintah, senimannya sendiri, anak-anak muda maupun stakeholder yang lain? Apa dari pengalaman Mbak Alia? Kami silakan. Bagi saya kalau targetnya adalah meningkatkan daya saing, artinya kita harus mengenali medan di mana kita berada ya. Kan kalau kita nggak tahu medannya, kita nggak tahu kriteria-kriteria apa yang kita butuhkan untuk bisa bersaing gitu. Nah, pengenalan medan ini menjadi penting sehingga kita bisa mengarahkan pendidikan seni seperti apa sih yang akan dibayangkan gitu. Iya. Nah, kalau saya lihat trennya sampai 2045 ini dalam konteks dunia gitu ya, kalau kita membicarakan bahwa Indonesia Emas ini adalah memposisikan Indonesia dalam pentas dunia. Sebenarnya apa yang kita punya di Indonesia itu sangat berpotensi. Indonesia mungkin kalau dikelola dengan baik ya, resources budayanya itu bisa menjadi salah satu inisiator penting dalam konteks seni rupa dunia gitu. Center karena ya bahkan ya bisa jadi. Ya, karena sekarang trennya adalah kembali lagi ke tradisi. Oh, baik. Trennya saya mungkin cerita sedikit gitu berbagi ya. Saya kemarin diundang menjadi juri untuk Venice Biennale, itu salah satu pergelaran Venice Biennale. Paling penting di dunia gitu ya. Tapi ternyata di sana itu banyak sekali karya-karya yang dibuat oleh suku-suku Amazon misalnya. Jadi masyarakat Amerika Selatan itu bikin tenunan, bikin sulaman untuk menggambarkan konteks antropologi masyarakatnya gitu, dan itu ternyata sekarang menjadi sesuatu yang dianggap penting. Jadi kalau dulu mungkin kita berpikir kiblat seni kita itu Prancis, Jerman, Inggris gitu kan. Tapi sekarang justru negara-negara global selatan itu dianggap sebagai potensi baru gitu, dan sebagian besar karena punya kekayaan tradisi. Kalau kita bicara tradisi kan Indonesia ini kaya sekali, dan di Jogja apalagi gitu. Dan kita sudah punya banyak sekali seniman yang sudah terbiasa
untuk mengolah narasi-narasi tradisi ini dalam bentuk-bentuk yang lebih kontemporer gitu. Dan seperti kelompok Gegerboyo misalnya kalau teman-teman tahu, ada kelompok Gegerboyo itu yang mengolah seperti gambar-gambar umbul. Mungkin kalau zaman dulu gambar umbul gitu ya, kayak juga karakternya wayang tadi dibuat dalam visual yang kontemporer gitu. Anak mereka muda nggak tahu umbul, Mbak. Betul. Jadi dulu ada judi online juga ya, itu kan taruhan soalnya ya. Judi zaman dulu gitu. Nah, mereka mengolah itu menjadi sesuatu yang lebih kontekstual dengan masa kini. Dan kemarin misalnya karyanya justru dikoleksi oleh museum di Qatar. Jadi sekarang memang trennya sedang menuju ke sana dunia seni rupa ini. Jadi saya kira pemerintah daerah istimewa Yogyakarta perlu melihat kembali arah bagaimana kita bisa membangun kurikulum, garis besar rencana tentang ekosistem seni yang juga bisa melihat ke situ, memunculkan kembali tradisi-tradisi lokal dalam bentuk-bentuk yang lebih kontekstual dengan masa sekarang. Satu lagi Mbak, tadi kan untuk Pemdanya sudah, pemerintah ya, stakeholder senimannya. Untuk anak mudanya sendiri Mbak Alia, apa sih yang sebenarnya harus dimaksimalkan karena potensinya ada, sumber dayanya ada? Kalau anak muda saya kira itu kalau dikasih wadah selalu berkembang. Kalau nggak dapat wadah, buatlah wadahmu sendiri. Gitu. Yang saya kira penting ya. Jadi jangan menunggu diajak. Kan banyak orang tuh komplain, aku nggak pernah diajak pameran ini, nggak pernah diajak festival cari sendiri, dan sebagainya. Ya betul. Cari sendiri peluang-peluangmu, dan kalau karya yang bagus itu saya percaya pasti ada jalannya gitu sih Mas. Oke, matur sembah nuwun, kita berikan apresiasi Mbak Alia, luar biasa. Ini nggak banyak yang tahu, beliau sedang batuk berat Bapak dan Ibu. Matur sembah nuwun Mbak Alia. Nah, monggo ngunjuk. Mas Dimas, ini menarik nih. Putra kedua almarhum Romo Heri Dendi, pencetus pengasuh Jogja Semesta. Mas Dimas, niko Jogja Semesta sudah sampai ke seri 168. Gagasan-gagasan almarhum luar biasa dan kita semua menjadi saksi dan menjadi penerus. Nah, dari pengalaman panjenengan sebagai Kang Putra, lalu melihat apa yang diperjuangkan Romo Heri Dendi almarhum terutama lewat Jogja Semesta, sebenarnya poin penting apa yang Mas Dimas lihat dan ini bisa menjadi pemicu agar Jogja Semesta itu bisa menjadi seperti tema kita, wadah bagi anak-anak muda, ya, memperkuat seni budaya kita tapi juga bisa mendunia. Semoga Mas Dimas. Matur nuwun Mas Romi, dan pada Bapak Ibu sekalian yang hadir, alhamdulillah kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun untuk kesempatannya. Kalau terkait dengan Jogja Semesta, sebenarnya mohon maaf sekali karena sebagian besar waktu produktif saya sepanjang saya dewasa dan berkarya itu sebagian besar saya habiskan di luar Jogja. Bahkan 15 tahun lebih saya dinas di luar Jawa. Namun demikian bukan berarti saya teralienasi dari komunitas dan ekosistem seni budaya Jogja. Namun mungkin saya menemukan suatu perspektif lain dari yang namanya budaya ini. Kalau kita bicara budaya itu langsung asosiasinya yang paling mudah adalah tentang segala yang berbau seni, etnikal dan sebagainya. Bagi saya, dalam perspektif saya, yang juga menjadi sangat fundamental adalah budaya kerja. Hal mana ini kalau kita dengar ya banyak diviralkan gitu bahwa Gen Z saat ini itu mental kerjanya lemah gitu ya, dan cenderung mudah depresi, dan saya percaya itu karena juga saya melakukan survei kecil-kecilan ya tentang bagaimana sih para generasi muda yang paling muda yang seusia anak-anak saya ini, bagaimana mereka di dalam mereka berkarya baik itu sebagai mahasiswa atau berkarya mereka sebagai profesional atau bahkan mereka sudah mentas dan jadi karyawan gitu. Tidak sepenuhnya salah, tapi justru di sinilah yang menjadi PR kita bersama. Kalau kita bicara Jogja Semesta, Jogja ini adalah dari dulu dikenal sebagai kota pendidikan. Dan Jogja ini sudah melahirkan
para cerdik cendiknya yang luar biasa, bukan hanya di level Jogja, bukan hanya di level nasional, bahkan regional dan global juga. Nah, kalaupun kita bicara tentang siapa-siapanya itu akan banyak sekali. Yang memang di waktu yang lalu ada nama-nama terkenal di jajaran kementerian di Orde Baru ya. Itu Pak Radius Prawiro, Pak Subroto dan sebagainya. Di era-era saat ini sesungguhnya Jogja sudah memunculkan banyak kaum profesional. Jadi kalau saya bicara tentang profesionalisme, itu ada beberapa segmen. Yang pertama adalah wirausaha. Wirausaha ini macam-macam dari mulai mikro, menengah sampai yang large komersial ataupun yang korporasi gitu. Kemudian ada kaum profesional seperti dokter, lawyer dan sebagainya. Lalu ini yang populasinya paling banyak adalah orang-orang yang seperti saya 30 tahun terakhir ini kurang lebih, yaitu adalah para budak korporasi gitu. Korporasi ini hanya nama ya, tetapi intinya adalah institusi, para pekerja institusi, baik itu institusi pemerintah maupun swasta. Kalau bicara tentang UMKM, kalau bicara tentang etos kewirausahaan, kalau bicara tentang profesionalisme, kaum profesional seperti yang saya sebut tadi, seperti lawyer, dokter, kemudian engineer dan sebagainya, Jogja ini tidak kurang-kurang. Mau yang seperti apa, dari mulai yang teknik klasik kayak sivil, mesin, elektronik dan sebagainya, sampai yang sekarang high end di IT dan sebagainya. Kebetulan anak saya juga anak orang IT gitu. Dari sejak kecil saya lihat anak saya dan anak-anak yang lain itu sudah sangat melek dengan IT. Dan karena saya sudah berpengalaman di 3 waktu Indonesia Barat, dari mulai Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian dan seterusnya, saya memang melihat bahwa orang-orang Jogja, anak-anak Jogja itu bisa dibilang IQ-nya di atas rata-rata nasional. Dan orang-orang Jogja juga mempunyai IQ bahkan yang patut dibanggakan di kancah internasional sekalipun. Jadi kalau tadi disampaikan bahwa di kancah seni, khususnya seni rupa, kita sudah bisa berkiprah di level internasional, memperoleh martabat yang cukup tinggi juga sebenarnya di perfilman, yang ini adalah juga kaum profesional sebenarnya, maka tidak diragukan lagi untuk segmen kewirausahaan, profesional, Jogja oke lah. Karena memang ini adalah tempat pendidikan yang sudah sejak lama ada di Indonesia. Nah, sebenarnya lebih, sebentar, bicara UMKM, karena saya juga sangat akrab dengan UMKM, binaan Dinas Koperasi dan UMKM. Selama ini kami bekerja sama dan kemudian saya juga ada sesi-sesi pelatihan dan ternyata UMKM Jogja itu kalau kita bicara dari aspek digitalisasi, lalu kemudian dari aspek-aspek pengembangan usaha, bagaimana mereka menyelenggarakan administrasinya, pengelolaan kas dan keuangannya dan sebagainya, itu ternyata cukup bagus. Dalam arti kalau bicara ada ratingnya, itu ada ratingnya yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi Pusat, kita itu sudah di atas rata-rata nasional, karena rata-rata nasional mungkin indeksnya sekitar 3, di bawah 4, Jogja sendiri itu tahun 2023 sudah indeksnya sudah 4 dan seterusnya, pastinya sekarang lebih berkembang lagi. Jadi no doubt kalau untuk yang segmen profesional, wirausaha, Jogja memang luar biasa. Ini juga basis kreativitas Jogja yang memang menjadi suatu tempat hidup yang sangat baik untuk melahirkan kaum wirausaha dan profesional. Yang saya lihat masih PR itu adalah kaum-kaum manusia karir seperti saya dan banyak berjuta-juta orang Jogja yang lainnya gitu. Jadi saya juga dulu ngelamar kerja di Jakarta itu ya nggak kayak orang Padang. Jadi ke Jakarta itu ya itu tempat di mana saya benar-benar berjuang secara sendiri gitu. Kalau orang Padang, orang Batak mungkin asal nyambung tulangnya udah bisa dapat tempat tampungan gitu, bahkan juga mungkin mereka kasih rekomendasi pekerjaan dan seterusnya. Kalau orang Jogja mungkin karena kita semua orang Jawa itu kumpul di Jawa dan banyak sekali populasinya, jadi kita tuh cenderung orang Jawa, biarpun orang Jogja, podo-podo Jogja gitu ya, sopo siro sopo ingsun. Nah, bukan hanya di situ, bahkan ketika kita sudah berada di korporasi sendiri gitu, kita itu terlalu handap pasor gitu orang Jogja itu. Itu beda sama lulusan universitas manapun dari Jakarta, dari Bandung, bahkan dari Surabaya yang mereka lebih high profile, lebih ekstrovert, lebih percaya diri untuk menampilkan dan mempresentasikan
apa-apa yang mereka bisa achieve gitu. Iya. Bahkan dalam tawar-menawar gaji itu mereka bisa ngarani gitu. Nah, berangsur-angsur memang sudah mulai berubah etos ini, tetapi bukan berarti kita itu sudah terentaskan dari sindroma low profilisme itu tadi. Yeah. Jadi sindroma inferiority itu kayaknya masih lekat gitu. Bahkan waktu saya kuliah itu banyak teman-teman dari Jakarta yang notabene ada anak menteri, anak jenderal itu begitu kumpul sama orang Jogja jadi melu desani gitu. Melu low profile ya. Ya melu low profile. Jadi satu sisi ini bagus ya, satu sisi ini bagus. Tetapi jangan sampai ini menghambat etos kerja kita dan peluang kita untuk maju dan berkembang di korporasi. Karena perlu saya sampaikan bahwa korporasi Indonesia itu sudah masuk di daftar Forbes 1000 perusahaan terbaik di dunia. Ada sekitar 6 yang dinilai dari berbagai aspek termasuk harga saham yang bukan hanya sekali 2 tahun saja tetapi bertahan sepanjang paling tidak 5 tahun dan terus menerus membukukan profit yang baik dan terbilang sehat secara pengelolaan dan seterusnya. Kita ada beberapa perusahaan, sayangnya baru 6 gitu ya. Sementara Cina itu sudah di atas 280, Amerika di atas 600, tetapi kita masih menang dibandingkan perusahaan di Singapura ternyata. Karena Bank BCA itu nilai kapitalisasi pasarnya yang artinya investor internasional menilai BCA itu jauh lebih tinggi daripada DBS Bank. Yang notabene itu dimiliki oleh holding Temasek ya. Dan DBS adalah pemain internasional, sedangkan BCA nggak benar-benar pemain internasional, dia pemain nasional sebenarnya. Dan ada beberapa bank yang lain termasuk Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN belum. Yang lucu di sini adalah bahwa Indonesia ini terkenal dengan limpahan kekayaan sumber daya alam. Oke. Tetapi yang nilai sahamnya tinggi artinya diapresiasi dengan sangat tinggi oleh investor internasional, ternyata bukan sektor-sektor yang basisnya natural resources. Meskipun kalau bicara tentang besaran-besarannya, tentunya perusahaan pertambangan, kemudian energi itu cukup tinggi. Memang ada nama-nama seperti Adaro, Aman Resources, kemudian juga itu saya lupa yang satu lagi yang punyanya Prayogo Pangestu itu. Jadi sayangnya yang swasta ini yang punya valuasi di market tinggi dan basisnya natural resources, saya tidak ingin diskriminatif ya, mohon maaf ini. Tetapi sayangnya tidak dimiliki oleh orang-orang seperti kita. Gitu. Baik. Gitu. Jadi kita patut belajar dari para taipan-taipan itu, terserah apa rasnya, agar kita khususnya itu Jogja, itu bisa menampilkan suatu etos kerja dan keberanian, rasa percaya diri sebagai seorang profesional sekalipun menjadi perwira karir di suatu institusi, tetapi dia punya integritas, dia punya profesionalisme, dan yang paling penting dia selalu berani untuk menampilkan diri dengan segala ide-idenya sepanjang tadi menjunjung tinggi integritas dan kehormatan profesi. Terima kasih. Setunggal malih Mas Dimas tentang etos. Kalau kita melihat kan Jawa, terutama Jogja penuh dengan value yang luar biasa. Ya, nah bagaimana sebenarnya anak-anak muda yang besok jadi para pemimpin ini, meskipun di level internasional, tapi value budaya Jawa yang memang tadi punya nilai-nilai positif, etos baik itu bisa diangkat. Sementara tadi mungkin misalkan alon-alon, waton kelakon, kumpul, sementara mungkin banyak value tradisional yang bisa diambil. Seperti apa sarannya? Jadi saya lihat bahwa saya pun juga terlahir dari suatu keluarga yang sangat Jawa gitu ya. Karena memang ya diajari tentang unggah-ungguh dan sebagainya itu gitu. Coro silo sampai nari sampai boso itu nek salah sidik gitu, ibarat kata nyebut orang pakai sampean aja itu dulu saya dimarahi sama ibu saya gitu karena harus berbahasa yang halus dan sebagainya. Tetapi pergaulan kita dan semua orang itu akan mengajari kita dengan pemahaman dan penerjemahan baru dari nilai-nilai tadi gitu. Nah kalau saya melihat kaum milenial atau sekarang sudah bukan milenial lagi ya, yang sudah post milenial
yang sekarang sedang meniti karir baik sebagai apapun, termasuk sebagai seniman sekalipun, sebagai profesional, sebagai wirausaha gitu ya. Saya melihat meskipun orang Jogja dan meskipun mereka masih lekat dengan unggah-ungguh dan segala nilai-nilai kejawaan gitu ya, tetapi sudah beda loh. Dalam pengertian ora kok njuk waton alon-alon waton kelakon itu tidak. Mereka punya time frame yang sangat jelas. Mereka punya komitmen terhadap deadline dan penyelesaian baik dari sisi quality maupun dari sisi quantity gitu. Dan juga senajan wong Yogyo dan alus sopan santun begitu, tetapi mereka juga sudah berani speak up gitu. Mereka presentasi dengan yakin dalam suatu pitching session gitu. Mereka berani speak up gitu. Dan nggak sungkan juga untuk kemudian beradu argumentasi dalam hal mungkin mereka di-challenge gitu. Jadi saya melihat sebenarnya ada Jawa atau lebih khusus lagi Jogja, ini sudah tidak diragukan lagi. Setiap orang yang lahir di Jogja pasti punya adat Jogja dan Jawa. Seringkali kita mempermasalahkan deviasinya. Kowe wong Jawa orang ngerti unggah-ungguh. Mungkin saja dia itu orang ngerti unggah-ungguh, tapi bukan berarti dia tidak tahu yang namanya baik dan buruk. Hanya tinggal bagaimana kita mengarahkan gitu. Karena apa? Karena ternyata keberanian dan kita itu kalau di dunia yang penuh persaingan ini, gelem ra gelem itu harus agak kodo ternyata. Harus agak neranyak gitu. Karena ini terbuktikan gitu loh. Orang Jogja yang lahir di Jogja, kuliah di Jogja, lulus sarjana, begitu ke Jakarta, menikah di Jogja juga. Begitu ke Jakarta itu sangat low profile. Tawar-tawaran gaji saja monggo kerso gitu. Kalau dari Jakarta, dari Bandung gitu, bahkan dari Sumatera itu berani ngarani dan berani nolak gitu. Wah kok cuma segini ya, udah nggak usah lah. Dan mereka berani secara high profile mempresentasikan apapun yang mereka pikirkan, meskipun kita itu sebagai wong Yogyo itu mikirnya alah mau ngetabrus saja nih, apa-apa nih gitu ya. Tetapi ini adalah barrier perilaku yang dan peradatan kita yang memang harus kita dobrak gitu. Artinya zaman sudah berubah, bukan berarti nilai-nilai itu nggak aktual lagi. Tetapi bagaimana kita memaknai ulang dalam implementasi sehari-hari sehubungan dengan dinamika yang sudah berkembang di lingkungan kita. Dan saya merasakan di lingkungan kaum profesional, termasuk para seniman-seniman profesional juga. Karena saya juga bergaul sama seniman yang paling bawah, nang tobong, ketoprak, segala macam itu. Sebenarnya wong Yogyo itu ya ora kabeh sopan santun itu ya enggak. Cuman memang ketika orang Jogja ini dicabut dari Jogja, ditaruh di habitat baru, apalagi dikelilingi oleh gedung-gedung beton itu seringkali minder gitu. Banyak kawan-kawan saya itu yang meniti karir ke Jogja, ke Jakarta gitu, para seniman gitu, akhirnya mental mulai lagi gitu, tetap rabetah nang Jakarta gitu, penak nang Yogyo gitu. Dulu almarhum Mas Yuwono itu salah satu dosen di ISI musik itu, ya saya pernah kenal-kenal saja, itu luar biasa itu, bahkannya priayi Malang tapi kuliah di sini, menikah sama priayi Yogyo gitu. Dulu pernah ditawari Elva Sosoria itu nggak mau. Karena musikalitasnya luar biasa itu, enggak kalah sama Elva Sosoria gitu. Dia milih di Jogja saja gitu, padahal di Jogja itu ya cuman berapa pemetu nih, mau digaji mahal ya enggak mau gitu. Ya kalau itu sih monggo-monggo saja, ini soal pilihan. Monggo. Matur sembah kita berikan apresiasi untuk Mas Dimas, nanti kita kulik lebih jauh. Nah, kita sekarang ke Mas Dayat, nah ini mewakili generasi muda gitu ya Mas Dayat. Ada banyak yang tadi kita diskusikan dari Mbak Alia dan Mas Dimas, Mas Dayat. Kalau kita lihat beliau adalah representasi dari sebuah komunitas pengusaha kreatif Jogja, ada ratusan yang kita tahu. Bisa hidup? Mungkin bisa make satunya. Nah Mas Dayat mungkin bisa di-sharing dulu tentang seperti apa sih sebenarnya ya komunitas yang Mas Dayat, Mas Hedar dan teman-teman ya, teman-teman ini bergabung di PKJ, dan untuk apa sih di awal dulu PKJ didirikan dan sekarang sejauh mana perkembangan PKJ, mungkin itu dulu kami persilakan Mas Dayat. Ya, terima kasih waktunya, terima kasih juga Bapak-Bapak. Mungkin kalau ditanya awal mula PKJ seperti apa ya mungkin dimulai dari ciri khasnya orang Jogja ya Pak ya. Yang penting guyup dulu, kumpul dulu,
Ya nantinya komunitas itu seperti apa itu belakangan. Jadi emang awal mula PKJ itu lebih ke apa ya, para pengusaha-pengusaha UMKM Jogja yang mungkin secara apa ya, networking belum begitu luas karena ya mungkin masih pemula juga. Cuma dengan keresahan yang sama. Aku punya masalah ini, aku punya sesuatu ini, aku cari ini tuh di mana ya dan lain sebagainya. Awal mula PKJ terbentuk lebih ke seperti itu, sebenarnya lebih ke keresahan-keresahan, terus istilahnya lebih ke getok tular dengan pengusaha-pengusaha lainnya. Ya, terus secara apa ya, organik, mungkin secara organisasi itu bisa berkembang. Yang sampai saat ini pun terus bisa terbentuk secara organisasi, secara komunitas pada umumnya, seperti itu sih Pak. Dan sekarang pun secara program-program, PKJ juga udah ada program-program seperti ada sharing senja, gimana itu sharing antar apa ya, pengusaha-pengusaha tentang tematik masing-masing di tiap periodiknya. Terus kemarin juga di tahun lalu juga PKJ sempat mengadakan Meet the Investor, itu lebih ke biasanya kan kalau startup dan lain sebagainya cari pendanaan itu harus ke Jakarta. Nah, kemarin sama teman-teman PKJ itu idenya daripada teman-teman Jogja yang harus ke Jakarta, gimana kalau dari venture capital atau investor yang kita bawa ke sini. Jadi lebih ke buat pitching di sini dan buat memfasilitasi pengusaha-pengusaha di Jogja, seperti itu. Mas Dayat mungkin bisa di-sharing dari sekian ratus, kan berbeda-beda nih usahanya, kapasitasnya. Satu yang menjadi ciri dari pengusaha kreatif Jaya ini sebenarnya apa Mas? Semangat bersamanya ini. Apakah ada yang sudah go global, yang sudah go public, mungkin omsetnya seperti apa, mungkin bisa di-sharing. Kalau secara spesifikasi seperti apanya nggak ada sih, yang penting kita semangat pengen sharing bareng, pengen belajar bareng, pengen kumpul bareng dan pengen bangun networking, itu udah poin utama yang kita screening di awal seperti itu sih. Karena emang kalau dari background pun usahanya masih cukup bervarian ya, karena emang dulu awal mula PKJ dibentuk itu lebih ke usaha-usaha konvensional seperti F&B, resto dan lain sebagainya. Kalau sekarang lebih ke berkembang ya, ada punya saya kalau saya lebih ke IP brand ya, jadi emang lebih ke ngejual karakternya, itu kan juga mungkin belum lama berkembang di Indonesia. Terus mungkin ada ya teman-teman startup dan lain sebagainya itu bisa join. Kalau di rasa seperti apa backgroundnya ya cukup bervariasi sih sebenarnya, yang penting punya semangat yang sama, semangat guyupnya, semangat pengen berkembangnya, pengen sharingnya, lebih ke seperti itu sih. Oke, tadi yang menarik dari Mbak Alia dan Mas Dimas kan menyampaikan bahwa sebenarnya banyak potensi peluang teman-teman terutama pengusaha di Jogja, anak-anak muda, itu tidak hanya nyaman di Jogja, tapi produknya bisa menasional bahkan mendunia. Nah mungkin bisa sharing apakah mungkin juga di produk Mas Dayat dan anggota PKJ, kantornya tetap di Jogja, workshopnya di Jogja, tapi produknya ada di nasional bahkan di internasional. Mungkin bisa di-sharing Mas Dayat. Ya, mungkin cukup berkembang pesatnya after COVID ya, karena emang COVID itu kalau yang dialami di tempat saya itu lebih ke jadi momentum gimana online itu bisa lebih dikenal. Lebih ke seperti itu sih. Kalau dari saya sendiri, mungkin emang kantornya lebih ke tetap di Jogja ya. Cuma emang secara distribusi produk, secara sales channel, itu emang mencakup nasional sebenarnya. Pun sekarang pun dari sisi e-commerce sendiri kan juga didukung ya, kayak sebut merek kayak Shopee, itu kan ada Shopee ekspor dan lain sebagainya. Itu juga salah satu pendukung gimana caranya produk-produk itu bisa terkenal di luar. Sebenarnya hampir sama kayak seniman Jogja ya, seniman juga sebenarnya. Jadi emang di tiap periodik pun kita juga ikut eksibisi, ikut pop up market di luar dan lain sebagainya. Itu lebih ke ya salah satu cara buat memperkenalkan produk-produk kita. Terus kalau dari produk saya sendiri si RSL itu kan sebenarnya lebih ke IP brand. Mungkin kalau diibaratkan kalau di luar itu yang ngetren ya semacam kayak Pokemon, semacam kayak Doraemon dan lain sebagainya. Boleh di-sharing produknya kalau ada slide-nya silakan. Mungkin itu gambarnya lebih ke itu. Jadi emang kalau di si RSL sendiri itu kita emang core brandingnya dari kelima karakter hewan kita. Seperti itu. Jadi kita emang memperkenalkan ya case-nya kayak Pokemon, ada Pikachu, ada apa dan lain sebagainya. Itu yang kita jual dari IP karakter kita. Gimana itu emang kita set ada personanya masing-masing. Seperti itu. Dan turunannya produknya pun bervarian karena kita emang lebih ke core branding dari intellectual property-nya. Itu kita kalau lini bisnisnya itu ada merchandising, terus ada lisensi. Jadi emang beberapa perusahaan juga udah sempat lisensi karakter kita. Terus kita pun ada konser musik juga event tahunan. Terakhir kemarin 2 November di Stadion Kridosono. Itu konser kita yang ke-5. Terus kita pun juga sebenarnya ada coffee shop juga. Itu juga secara coffee shop pun kita secara
knowledge di coffee shopnya itu pengen memperkenalkan karakter kita. Oke. Sebenarnya kalau dari saya sendiri kenapa saya cukup getol buat mengembangkan IP si RSL ini itu lebih ke kayak ada sengatan kan tiap misal kayak ke Jepang atau ke apa. Itu tuh orang-orang kalau pergi ke sana mesti harus ke Super Mario Bros, ke Nintendo. Ke Singapura pun harus ke Universal. Pun kita sampai ke bandara itu kita udah disambut. Welcome to Tokyo, itu yang nyambut Mario dan lain sebagainya. Saya pengen membuat IP brand si RSL ini, mungkin nanti di Jogja bisa buat jadi destinasi seperti itu. Pun sekarang ya pelan-pelan terbentuk kayak coffee shop saya itu ya jadi semacam destinasi ya, karena emang kemarin kita memilih coffee shop itu di daerah Keranggan, karena mungkin yang saat ini kan secara pop culture lagi cukup naik ya daerah Keranggan yang seperti. Oke, baik Mas Dayat, satu menarik jumlah anak muda kan cukup banyak ya. Kompetisinya juga cukup banyak. Nah, apa yang dari pengalaman Mas Dayat dan teman-teman PKJ yang bisa menjadi trigger bahwa anak muda Jogja ini punya potensi, ekosistemnya ada. Nah, apa yang sebenarnya dibutuhkan agar potensi-potensi bisa terlihat keluar? Ya, mungkin hampir sama tadi sempat disinggung. Yang penting apa sebenarnya orang Jogja itu nggak kalah ide-idenya. Dan menurutku idenya cukup banyak. Dan di Jogja itu menurut saya ya buat beride itu enak ya. Mungkin kalau orang lain-lain kan slow living mungkin ya seperti itu. Living Jogja. Jadi buat beride itu nyaman. Terus buat apa ya diskusi dengan sesama teman pun nggak rikuh. Mungkin kan kalau ya nggak tahu ya, mungkin kalau dari sharing teman-teman kalau di tempat lain itu kan di awal kamu harus punya apa gitu loh. Kalau di Jogja itu yang penting kamu nyambung dulu. Kamu punya apa dan lain sebagainya belakangan. Karena emang dari beberapa lini bisnis saya seperti konser musik, seperti coffee shop itu pun saya bangun dari kenal sama temen aja ya, serawung ya? Lebih ke keresahan, aku punya IP pengen ngembangin, nek tak bikin ke F&B gimana. Wih, aku punya coffee shop nih gitu dan lain sebagainya, yuk kita kerjasama seperti itu. Terus yang konser musik pun ya maksudnya gimana ya, kan kalau secara target market si RSL sendiri kan lebih ke anak muda ya. Anak muda itu gak jauh-jauh dari musik gitu kan. Lebih ke aku kok pengen ini ya, terus ada tuh aku punya temen yang ini nih, yuk coba kamu besok dipertemukan, kita bareng-bareng ngerjain ya, akhirnya jadi seperti itu sih. Ya mungkin keunggulannya di Jogja serawungnya itu sih, serawung, ekosistemnya ada mendukung ya. Ya dan yang terpenting tadi itu, yang penting kita berani, selain berani beride ya, kita berani buat action dari ide tersebut sih. Karena mungkin agak sedikit dasar kalau yang saya percayai bahwa ide itu sebenarnya sampah gitu ya. Gimana kalau kita nggak keluarkan ide itu ya itu bakal mengendap sampahnya. Dan ya mau nggak mau dari sisi ide itu karena itu sampah ya harus kita daur ulang, harus kita kembangkan dan lain sebagainya. Oke, baik, tepuk tangan dulu dong tuh Mas Dayat atas sharing dari 3 narasumber kita. Nanti kita akan perdalam lagi Mbak Alia, kita akan ngulik Mas Dimas, Mas Dayat. Sekarang waktu bagi panjenengan semua kami persilakan. Nah, saya ingin menyapa sahabat-sahabat Jogja Semesta. Nah, ini kehormatan Pak Budi. Nah, ini ingin menyapa. Mungkin saged merapat dekat Pak Tasbir. Nah, Pak Budi, niko cukup lama menjadi warga Jogja. Dulu beliau pimpinan wilayah Bank Indonesia Yogyakarta. Pak Budi, tema kita menarik dari perspektif Pak Budi yang memang orang korporasi, orang profesional. Sebenarnya potensi di Jogja ini, terutama bagi anak muda, apa sih yang bisa kita angkat dan ini bisa menasional bahkan mendunia? Monggo Pak Budi. Terima kasih Pak Romi. Ini sangat menarik sekali materi yang disampaikan oleh para narasumber, Bu Alia, Mas Dimas, sama Mas Hidayat. Kalau Jogja ini kan udah terkenal kota wisata, kota pelajar gitu ya, yang menjadi ikonnya Jogja. Namun di sisi lain kita juga menghadapi gempuran budaya-budaya dari barat yang sangat masif, apalagi dengan perkembangan digitalisasi saat ini. Nah ini beberapa saat yang lalu saya juga agak tercengang-cengang gitu ya. Boneka apa itu? Labubu ya. Labubu itu sampai saya nanya ke cucu saya itu. Ternyata cucu saya sangat mengetahui. Nah ini yang kayaknya memang apa itu FOMO ya Mas ya, fear of missing out gitu ya. Ini yang mungkin perlu digarap juga gitu ya oleh teman-teman khususnya Mas Dayat gitu ya, karena fenomenanya seperti itu, walaupun sekarang mengarah ke YOLO gitu ya katanya, YOLO ya, YOMO, YOLO apa YOMO itu ya, ya yang cuek-cuek saja, tidak perlu takut ketinggalan zaman istilahnya gitu. Tapi itu menurut saya
Jogja perlu mempertahankan kejogjaannya, tapi juga bisa menangkap peluang-peluang yang tadi ya, kita punya kekuatan secara ekonomi, secara pemahaman mengenai wisata dan pendidikan. Jadi mungkin menurut saya itulah yang mungkin ya karena memang juga saya mengamati belakangan ini kedua hal ini sangat menonjol di Jogja gitu ya. Pariwisata apalagi kita menjadi destinasi nomor 1 sekarang gitu ya. Nah ini mungkin yang bisa dimanfaatkan. Mungkin demikian Pak Romi, terima kasih. Terima kasih Matur Bandung, kita berikan apresiasi untuk Pak Budi. Bagaimana nanti Semar Garing Petruk Bagong bisa jadi merchandise internasional ya Pak Budi ya. Ini anak-anak muda nanti. Matur sembah nuwun Pak Budi. Nah saya ingin menyapa ada sahabat Jogja Semesta yang hadir. Kita pengen dengar karena langsung mewakili anak-anak muda. Hadir Mas Rifardi Alan Saputra. Ini nggak banyak tahu. Tahun ini beliau menjadi juara 1 pemuda pelopor tingkat nasional 2024. Asli Jogja, asli Bantul, bidang pengelolaan SDA, lingkungan dan pariwisata. Monggo Mas Alan bisa sharing. Ini nggak banyak yang tahu. Kemarin berjuang di Jakarta, mewakili Jogja, menang menjadi pemuda pelopor nomor 1 nasional untuk bidang pengelolaan sumber daya alam, lingkungan dan pariwisata. Di maju Mas Alan, sharing. Ini anak muda betul. Mas Alan bisa sharing tentang tema kita dan yang Mas Alan alami sebenarnya apa sih? Keraguan, lalu bagaimana yakin bahkan bisa mewakili DIY di level nasional. Semoga Mas Alan. Cek, terima kasih sebelumnya Bapak Romi dan narasumber yang kami hormati dan Bapak-Bapak Ibu-Ibu semuanya. Perkenalkan saya Rivaldi Alan Saputra dari Bantul, dari Banguntapan dan sekarang menjadi Ketua Pok Darwis Kaluan Wirokerten dengan mengembangkan sebuah destinasi wisata dengan nama Pasar Blumbang Mataram. Pasar Blumbang Mataram. Dan Bapak Ibu semuanya dan teman-teman bisa cek di Instagram kami @dewikerten.id. Begitu. Mohon izin Bapak Romi dan Bapak-bapak semuanya dan teman-teman semuanya. Memang tadi dikatakan juga salah satu narasumber yang mengatakan bahwa Jogja termasuk saya ini juga memiliki low profile label. Jadi ketika memang saya berasal dari Jogja dan ketika presentasi di Jakarta, saya juga merasa minder Pak. Pertama minder karena memang entah saya merasa juga berasal dari desa dan teman-teman dari Jakarta ya memang benar apa yang dikatakan narasumber bahwa di sana di Jakarta itu memang benar-benar high profile, apa yang mereka katakan tas-tas, das-des, sat-sat. Dan saya sendiri sebagai orang Jogja, ya semeleh, ya monggo. Dan bahkan ketika di Jakarta, saya juga masih membawa budaya Jawa, yang ketika ketemu orang, monggo Pak, monggo Bu, dan dicueki, dan baru sadar bahwa, oh ini memang Jakarta, memang beda. Seperti itu Pak Romi, dan ya dari pengembangan desa wisata Wirokerten ini harapannya kami sebagai anak-anak muda di Kaluan Wirokerten, di desa Wirokerten bisa untuk menyejahterakan masyarakat. Itu tujuan kami. Mohon izin Bapak. Oke, satu Mas, apa sebenarnya menjadi kekuatan besar anak muda agar ke depan nanti potensi-potensi, karena desa di Jogja kan kelurahan banyak. Dari pengalaman Mas Alan dan teman-teman muda di Wirokerten, apa sih modal terbesar yang anak-anak muda nanti bisa bangkit? Semoga. Oke, terima kasih Pak Romi. Memang tadi juga dikatakan bahwa Gen Z ini juga sebagai generasi yang lemah, rapuh, sebagai generasi stroberi, cantik di luar, tetapi ketika dipencet, ya sudah, melenyek. Kami juga menyadari itu Bapak Ibu semuanya bahwa ya kami adalah Gen Z, tapi di satu sisi kami sebagai ahli teknologi, kami memiliki kemampuan untuk digitalisasi secara lebih cepat. Itu pun terbukti di desa kami. Baru 2 tahun kami sudah menjadi 300 desa wisata terbaik seluruh Indonesia. Itu karena Gen Z tadi itu. Dan kalau menurut kami senjata kami adalah Gen Z di tempat kami itu kompak, memiliki visi yang sama bahwa suatu saat kami percaya bahwa desa yang kami kembangkan yang masih dipandang sebelah mata ini akan menjadi sebuah potensi dan membawa dampak untuk masyarakat. Ini pun juga sudah diutarakan oleh Muhammad Hatta Bapak Ibu semuanya bahwa Indonesia tidak akan bercahaya dengan obor-obor di Jakarta, tetapi Indonesia akan bercahaya dengan lilin-lilin di desa. Itulah yang kami percaya. Terima kasih Mas Alan, apresiasi mewakili anak-anak muda, matur sembah nuwun. Masih ada? Kami persilakan. Baik, Mbak Alia, closing statement. Karena mohon izin kondisi Mbak Alia batuk. Mbak Alia, tadi sudah cukup banyak para sahabat Jogja Semesta. Apa sih sebenarnya menjadi poin penting agar potensi anak muda, stakeholder terkait pemerintah dan sektor lain bisa mempercepat tumbuhnya seniman muda, perupa muda, dan entrepreneur muda. Semoga Mbak Alia.
Ya, kalau menurut saya sebenarnya platform-platform di Jogja seperti tadi saya katakan sudah cukup ideal ya. Karena selain punya Biennale Jogja, kita juga punya Arjok juga yang sangat populer dan dikenal oleh sebagian besar masyarakat gitu. Nah, tapi kalau lagi nggak ada Pamera, lagi nggak ada Arjok atau nggak ada Biennale, kadang-kadang kita ini juga bingung. Kalau mau lihat seni rupa ini kemana? Karena kita nggak punya museum misalnya. Nah, jadi memang kalau dalam beberapa kali pembicaraan kan ada rencana pengembangan kota dengan pembangunan museum ya. Nah, saya kira itu juga menjadi langkah strategis karena museum itu tidak saja memberi kita pendidikan seni tetapi juga menjadi ruang-ruang untuk membuka kreativitas yang lain. Dia bisa menjadi etalase misalnya merchandise Mas Dayat macam-macam tadi bisa ditaruh juga di museum karena biasanya di luar negeri itu juga menjadi etalase untuk produk-produk kreatif lainnya gitu ya. Jadi nah ini apakah kemudian rencana pembangunan ini museum ini masih ada di situ? Pada saat yang sama saya kira kita perlu mencari lagi atau membuka lagi kalau teman-teman cari di Instagram atau saya nggak tahu gimana caranya memviralkan juga nih teman-teman seniman yang berhasil ini kan kadang-kadang kita nggak pernah tahu jejak langkahnya ya. Jangan-jangan memang tidak ada platform, nggak ada media yang memungkinkan orang banyak untuk tahu tentang pencapaian-pencapaian itu. Itu aja sih, jadi publikasi dan infrastruktur itu masih menjadi salah satu tantangan kita ya. Tantangan utama ya. Siap Matur Mbak Nun, Mbak Alia sehat selalu. Kita berikan aplaus apresiasi untuk Mbak Alia Swastika. Sehat selalu. Ya, minta maaf tidak bisa sampai selesai. Tidak enak badan, tapi matur nuwun undangannya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Mbak Alia Swastika. Pak Tasbir nanti bisa bersama kita di depan menempati tempat Mbak Alia. Bapak dan Ibu, kami persilakan kalau mungkin masih ada yang pengen menyampaikan beberapa hal yang menjadi bagian penting tentang tema kita pada malam hari ini. Kami persilakan panjenengan semua. Saya pengen nyapa satu lagi Mas Tim mewakili teman-teman Dewan Pendidikan karena tadi ada bicara tentang etos. Kami persilakan Mas Tim. Mas Timotius Aprianto, anggota Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Jakarta. Mas Tim, tadi dari pernyataan Mbak Alia, Mas Dimas tadi bicara tentang bagaimana sih sebenarnya ciri khas DIY yang dimiliki oleh anak muda tidak menjadikan kita minder, tapi jadi ciri tanpa menghilangkan tadi profesionalitas dan lain sebagainya. Apa sih yang sebenarnya yang sudah digarap oleh teman-teman di Dewan Pendidikan ya Pemda DIY agar ada ciri khas dari anak-anak muda Jogja yang akan mewarnai melalui pendidikan yang disebut pendidikan khas kejogjaan. Kami persilakan Mas Timotius Aprianto, anggota Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta. Matur nuwun Mas Romi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu. Terima kasih Mas Romi untuk waktunya. Jadi Dewan Pendidikan itu juga tentunya Romo Haridendi sebagai inisiator dari pendidikan khas Kejogjakartaan itu sudah mungkin lebih dari 5 tahun yang lalu menginisiasi sebuah pendidikan yang berbasis pada karakter budaya lokal. Karena sudah semestinya pendidikan itu tidak bisa digeneralisasi, tetapi memang pendidikan itu harus berakar pada filosofi, pada budaya lokal. Nah nilai-nilai itu kan ada yang namanya core values sama core belief. Itu yang dijaga sebagai fondasi konsep pendidikan khas Kejogjakartaan. Nah dalam konteks realisasinya, seperti apa sih agar misalkan anak-anak TK, SD, SMP, mungkin jenjang berikutnya itu bisa merealisasikan tentang pendidikan khas Kejogjakartaan. Sejauh mana Mas Tim realisasi pelaksanaannya? Ya implementasinya untuk tahun lalu itu sudah kita siapkan grand design pendidikan khas Kejogjakartaan. Jadi yang berdasarkan pada filosofi Yogyakarta yang ada 3 filosofi itu Hamemayu Hayuning Bawono, Manunggaling Kawula Gusti dan Sangkan Paraning Dumadi. Nah itu 3 filosofi, lalu kemudian ada value-value-nya, nilai-nilainya, memasuh malaning bumi, ya. Terus
paman tanging gandewa, paman tenging cipta misalnya. Nah ini nilai-nilainya yang kemudian diturunkan, dan dari konsep itu kita sudah menyiapkan buku induk pendidikan KAS Yogyakarta dan artinya juga buku panduan. Ya, bisa dipraktekkan. Nah ini kemudian kita sudah menyelenggarakan beberapa kali workshop baik dari pendidikan usia dini, kemudian pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi. Di mana workshop itu kita undang kepala sekolah dan juga para guru-guru untuk mereka membuat semacam kurikulum kecil ya. Jadi ini bukan kurikulum baru, tetapi ada 3 strategi untuk penerapan pendidikan KAS Yogyakarta itu, yaitu adisi, menambahkan, kemudian sinergi, dan juga kemudian insersi. Dan adisi, insersi, dan sinergi ini implementasi pendidikan KAS Yogyakarta. Kegiatannya ragam, kegiatannya banyak sekali. Mulai bagaimana memasukkan mata pelajaran itu dengan spirit pendidikan KAS Yogyakarta, bukan pendidikannya baru, kurikulumnya enggak baru. Jadi misalnya bagaimana kemudian ketika pelajaran matematika itu menggunakan nilai-nilai kejogjakartaan, filosofi kejogjakartaan. Jadi nilai-nilai dan karakter budaya lokal ini menjadi perspektif dalam setiap mata pelajaran. Lalu ini dari Pak Ariden juga ini, beliau menyampaikan bahwa pendidikan KAS Yogyakarta ini seolah sebagai creeping strategy ya. Jadi dari DIY ini menjadi inovasi daerah, lalu kemudian diharapkan nanti akan muncul inovasi-inovasi di daerah lain. Jadi nantinya diharapkan ada pendidikan KAS Bata, ada pendidikan KAS Bali, pendidikan KAS Madura, pendidikan KAS Maka, bukan di generalisasi. Matur sembah nun Mas Tim mewakili teman-teman Dewan Pendidikan DIY. Tepuk tangan dulu apresiasinya atas pendidikan KAS Kejogjaan yang akan bisa mewarnai anak-anak muda kita di waktu yang akan datang. Bapak dan Ibu, sebelum nanti Mas Dayat, lalu Mas Dimas dan Pak Tasbir mewakili teman Jawa Semesta menyampaikan beberapa hal. Mari kita simak persembahan tarian kedua dari Sanggar Girka Yogyakarta, yaitu tari Warak Dugder. Kita berikan tepuk tangan yang meriah.
Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Tari Warak Dugder dari Sanggar Girka Yogyakarta. Matur sembah nun adik-adik semua. Tari Warak Dugder adalah tarian muda-mudi yang bersukacita untuk menyambut panen, melambangkan kegembiraan, kebahagiaan dan optimisme. Bapak dan Ibu, sekali lagi tepuk tangan persembahan dari sahabat-sahabat kita Sanggar Girka Yogyakarta. Nah, kita lanjutkan diskusi kita sebelum panjenengan nanti juga bisa menyampaikan pendapat. Saya ingin ke Mas Dayat. Mas Dayat, tadi ada Mas Alan, lalu juga Pak Tim dan Pak Budi. Bagaimana sih sebenarnya tantangan dan peluang kalau kita lihat Labubu, Pokemon, ya kalau kita lihat juga Jepang bisa mengenalkan Jepang dengan anime dan sebagainya. Nah, potensi kita di Indonesia, khususnya Jogja sebenarnya seperti apa sih? Konten-konten lokal tapi bisa mendunia. Nah, seperti apa peluangnya Mas Dayat? Monggo. Ya, sebenarnya kalau dari perspektif saya Pak ya, sebenarnya kalau dari Michael Porter itu ada 3 cara buat menangkan kompetisi. Ya. Yang pertama ada low cost strategi, ada niche market dan diferensiasi. Nah, keunggulan Jogja dia punya diferensiasi yang kota-kota lain nggak ada. Diferensiasi contohnya seperti apa? Ya, secara budayanya seperti apa, terus ya tadi kejawaannya seperti apa. Ya mungkin ada banyak Jawa ya. Cuma secara yang cukup mencolok itu Jogja itu punya kekuatan di situ sebenarnya kalau dari sisi diferensiasinya. Nah, artinya kan bagi anak muda sebenarnya dia melihat peta globalnya lebih mudah ya. Nah, bagaimana sih sebenarnya potensi lokal ini bisa diangkat, misalnya IP tadi ya. Nah, yang lain sebenarnya seperti apa peluangnya Mas? Lewat tadi ada cafe, ada fashion, sehingga produknya tetap di Jogja, konten-kontennya Jogja tapi mendunia. Ya mungkin kalau dari yang pengalaman saya membangun CRSL, jadi emang mau nggak mau buat memperkenalkan, kita harus masuk ke dunianya mereka dulu, dunia target marketnya dulu. Sekiranya kalau mereka suka, kita modifikasi, mereka juga bakal suka. Itu yang case-nya cukup menarik kemarin Pokemon Run, di mana dia secara Pikachu, itu kan cukup menarik ya, cuma di Jogja sendiri dia Pikachu memakai batik. Dan itu antusias merchandise-nya cukup luar biasa di Jogja itu sendiri. Karena dia ngambil diferensiasinya dari batik itu. Jadi gimana caranya walaupun dia secara global, dia bisa penetrasi ke market lokal dengan Pikachu-nya dipakein baju batik itu pas waktu itu seperti itu. Dan itu bisa dilakukan dan sudah dilakukan oleh teman-teman ya? Ya. Lalu yang berikutnya kita pengen coffee shop tadi cerita banyak cukup di Jogja, lalu juga produk-produk fashion dan produk-produk kuliner. Nah, sebenarnya yang dilakukan teman-teman di PKJ sebenarnya seperti apa agar produk-produk anak-anak muda di Jogja ini itu bisa mewakili identitas Jogja dan merajai atau ada di banyak daerah di Indonesia? Kalau dari PKJ sendiri mungkin kita bangun secara ekosistem ya Pak. Baik. Jadi kenapa ada PKJ biar kita saling terhubung. Case-nya kayak kemarin di tempat saya, 2 November kemarin kita ada acara CRSL konser sebenarnya dengan mengundang ada artis lokal ataupun nasional. Kita setiap ada event atau ada acara kita coba ngerangkul dari teman-teman PKJ dulu. Sekiranya kamu pengen apa, pengen unjuk gigi apa, ya kita kerjasamakan bareng di acara itu. Di acaranya si A, kadang di acaranya si B seperti apa. Jadi kita bisa saling terintegrasi seperti di acara itu sendiri, seperti itu. Baik, matur sembah nuwun Mas Dayat. Sama-sama. Mas Dimas, tadi menarik yang disampaikan Pak Budi juga, ada tantangan tapi ada peluang. Ya lalu Mas Alan bahwa sebenarnya kita punya banyak anak-anak muda yang ada di sekitar 392 kelurahan Mas Dimas dengan potensi yang ada. Nah sebenarnya apa yang bisa dimaksimalkan anak-anak muda ini, tidak kehilangan ciri khas Jogjanya, ya sifat baiknya, tetapi tadi dia fight, ya dia bisa berkompetisi dengan tidak hanya dari Sumatera, dari luar Jawa, tapi di level Asia dan dunia. Semoga Mas Dimas. Matur nuwun Mas Tim. Dalam apa yang saya geluti selama ini, Jogja ini bukan hanya nggak kurang bibit sebenarnya. Kita mungkin banyak yang masih berpikir Jogja itu isinya bibit, tapi buahnya sudah banyak juga. Dan buahnya bukan hanya manis tapi juga disukai orang banyak gitu. Jadi franchiser kelas nasional itu juga banyak dari Jogja. Itu artinya bahwa Jogja ini adalah tempat pendidikan sekaligus juga inkubasi, lantas kemudian juga sudah bisa memunculkan superstar di bidang apa saja. Kalau kita bicara bidang seni, banyak sekali gitu. Salah satu anak teman saya itu sutradara muda dia,
Pergas Banu Teja. Dan dia bukan satu-satunya orang Jogja, anak Jogja, yang punya prestasi di bidangnya, dalam hal ini perfilman ya. Ada Benedion, itu Benedion Raja Guguk itu sarjana teknik UGM, cum laude, tapi milih jadi stand up komedi, lalu jadi sutradara dan sangat terkenal karena saya juga filmnya saya suka gitu. Yang terakhir itu yang agak lain itu sampai dia membintangi, bukan sutradara tapi yang sebelumnya yang khas Batak itu yang ngeri-ngeri sedap itu bagus sekali gitu. Jadi produk Jogja itu ternyata bukan hanya terus kemudian batik, boso kromo gitu. Tetapi juga orang Batak menempuh pendidikan di Jogja gitu, mengalami atmosfer Jogja dengan segala adat dan budayanya, lalu yang muncul ada kreativitas gitu. Jadi artinya di sini budaya Jogja ini juga harus kita lihat secara lebih luas lagi. Bukan hanya secara sempit kemudian hanya yang di benar-benar genuine Jogja, karena kalau dibicarakan genuine Jogja juga nggak ada juga, karena saya berkali-kali bilang bahwa Sorjan, kemudian Gelungan, Gelung Teko, Konde, semua itu juga bukan produk Jogja atau Mataram atau Jawa asli, tetapi juga serapan dari luar gitu ya. Nah, jadi Jogja kemudian sudah menjadi suatu mesin yang kemudian memproduksi kreativitas dan prestasi. Apapun secara bentuk dan implementasinya. Nah kalau saya lihat tadi, kayak Labubu itu. Labubu itu kalau nggak dipegang sama Lisa Blackpink juga nggak laku juga gitu. Padahal kreatornya itu pengusaha Cina, masih muda tapi sudah konglomerat. Nah, ini menarik gitu Pak. Kenapa? Kenapa Labubu? Labubu itu bukan barang baru loh, itu sebenarnya udah barang lama. Tetapi gara-gara Lisa Blackpink itu jadi dia ngehits. Pertanyaannya, apakah voluntarily si Lisa Blackpink itu mendisplay si Labubu? Pasti tidak. Ya kita ngomong teori konspirasi pasti tidak. Yang kedua, anak muda di Cina jadi konglomerat butuh berapa tahun? 10 tahun? 15 tahun, 20 tahun, berarti dia mulai bisnis atau umur berapa gitu. Pertanyaannya, benarkah dia pengusaha? Jack Ma, semua orang bilang dia adalah pengusaha. Yang saya tahu dia adalah pegawai BUMN, sama seperti saya dulu sebenarnya. Kados Bapak Ugi, petugas partai. Elon Musk, kita pikir dia seorang teknolog. Apa benar dia teknolog? Kalaupun dia sangat kaya, setiap bulan dia bakar duit sekian ribu triliun itu pasti habis. Tapi duitnya nggak habis itu. Lalu dia beli Twitter yang kemudian dirubah jadi X, semuanya dibayar dengan duit kartal. Karena Bapak dan teman saya orang BI itu pasti lucu. Kelasnya Elon Musk gitu, kalau cuman kelasnya Dimas gitu, bayar angkringan tunai wajar. Itu beli raksasa sosial media loh tunai. Ini kayaknya teman Bapak di Federal Reserve yang nyangoni duit itu. Artinya itu by design loh. Artinya Jogja ini mau memproduksi apa dan jadi apa setelah mesin yang memang sudah dipasang dalam bentuk lembaga pendidikan, lembaga kursus, kemudian forum-forum seperti ini dengan berbagai ragamnya sudah ada. Memang harus ada extra effortnya lagi gitu. Betul. Siapa yang mau dimunculkan? Saya pernah bicara sama salah seorang teman saya, orangnya kaya sekali gitu. Karena dia itu pernah nyumbang salah satu calon presiden yang kemudian jadi presiden di Republik ini itu duit ratusan miliar itu mau ditelepon gitu. Oh ya wes, sekian ratus miliar Pak. Iya sudah, oke gitu. Karena saya tahu dia sekaya itu, saya tanya sama dia. Karena beliau juga seorang idealis gitu. Mas, orang lain loh punya Jack Ma, orang lain punya, dulu itu saya ingat Petronas itu masih ngangsu kawruh ke Pertamina Pak. Tapi tahun 2010 saya pelepasan GM Pertamina Surabaya, itu dia ngomong sendiri bahwa kita sama Petronas itu sudah lempar handuk. Maybank itu juga alah seberapa besarnya sih. Kalau kita bicara kapitalisasi pasar dan kalau kita bicara tentang apa governance dan sebagainya, kita enggak kalah, kita punya bank enggak kalah gitu. Tapi Maybank itu bangsa Indonesia di kelompok itu belum nandingi asetnya Maybank gitu.
ada apa sebenarnya? Kenapa kita tidak mensponsori satu ikon industri, satu ikon budaya, satu ikon seni yang memang benar-benar dia memang orang yang benar-benar talented gitu ya. Yang kita anggap bisa mewakili menjadi duta segala kebaikan-kebaikan bangsa ini, diragati pirang miliar terserah gitu. Yang penting dia berkarya dan karyanya itu bisa kemana-mana. Ini bukan untuk menjadikan dia kaya. Ini bukan untuk menjadikan seni rupa atau seni musik atau seni tari atau profesionalisme atau entrepreneurship dan kewirausahaan dengan berbagai sektornya itu hebat. Kita cuma mau mempromosikan Indonesia ataupun Jogja ini menjadi ibu kota dari kemanusiaan. Kita tahu bahwa sekarang ini yang namanya McD, KFC, Coca-Cola, itu saya pertama kali minum Coca-Cola itu masih kecil, itu saya itu koyo geringgingen gitu, kayak wah ini kayak asam semut kan rasanya gitu. Tapi saya sekarang itu sak ngelak-ngelaknya orang Coca-Cola pakai es itu orang marem gitu. Anak saya waktu dia masih belum bisa ngomong, didulang karo ibune wegah tapi dilungi Kentucky itu pasti mau. Dan ternyata bukan hanya anak saya. Jadi ini soal penjajahan budaya. Nah kita nggak mau menjajah ya. Tetapi kita ingin budaya kita, yang kita yakini baik itu kalau mau flourish gitu, ya memang harus gelem pakai strategi mereka gitu. Jadi kalau ada orang ngomong elit global itu ada apa enggak? Ada, saya yakin ada. Karena koresponden saya itu ngomong, dan dia adalah, saya juga pernah kerja sama salah satu elit global itu, jadi ya percaya memang ada gitu. Dan itu masalah konspirasi itu masalah eksistensialisme loh, eksistensi bangsa dan negara, dan kalau kita bicara Jogja atau apapun gitu. Tapi coba Bapak kita semua lihat itu, produk kerajinan, kesenian, dimanapun yang diproduksi orang Jogja itu semua bagus. Semua bagus. Tapi nilai kapitalisasi Krishna itu lebih tinggi daripada Hamsa Badik yang notabene Krishna Badik itu rana apa-apane loh dibandingkan sama Hamsa. Dan barangnya Krishna Badik itu isinya wong Jawa termasuk Jogja gitu. Karena apa? Mereka mampu mengemasnya bukan hanya dari aspek manajemen pemasaran, tapi nang burine juga ada sponsor-sponsor kuat. Ono jenderal iki, ono jenderal itu. Nah ini. Oke. Nggih, kurang lebihnya begitu. Siap, atur sembah nuwun Mas Dimas. Pak Tasbir, menarik tidak hanya bicara tentang bagaimana anak muda, tapi kita melihat positioning Jogja Pak Tasbir. Apalagi nanti tadi Pak Budi tentang bagaimana pariwisata tadi. Sebenarnya kan resources sumber daya sudah ada, gitu ya. Ekosistem potensial ada. Nah, apa sih yang sebenarnya 1-2 tahun ini yang memang menjadi PR besar DIY? Sehingga kayak tadi harapan Mas Dimas ya, talent-talent cukup banyak, satu bisa mendunia, apa yang sebenarnya menjadi PR terpenting kita di Jogja. Semoga Pak Tasbir. Baik, makasih. Saya kira tadi Mas Dimas sudah mengungkapkan semua. Semua kita yang duduk di sini bicara tentang kehebatan Jogja. Tidak ada keraguan. Saya ingin menambah lagi ya kehebatan Jogja ya. Semua kota di Indonesia iri sama Jogja. Kenapa? Karena kita, kalau saya sebagai orang pariwisata bilang Jogja is awarded destination. Destinasi yang mendapat award internasional. Paling tidak 4. Jogja itu World Heritage by UNESCO. Kita punya Candi Prambanan. Jogja itu kota batik dunia by WCC, World Craft Council. Jogja itu sumbu filosofi ditetapkan oleh UNESCO setahun yang lalu. Jogja itu baru saja minggu lalu Wukir Sari desa wisata terbaik di dunia by UN WTO. Siapa yang mau nandingi Jogja? Nggak ada. Semua provinsi iri sama Jogja. Setahu saya ada 3 film Hollywood yang syuting di Jogja. Nggak ada daerah 3 film Hollywood. Philosopher, Javahid, sama Amazing Race versi Amerika. Jadi semua syuting di Jogja. Nggak ada. Semua pasti iri sama Jogja. Tapi kenapa kita tidak mampu mengkapitalisasi itu menjadi duit, menggerakkan ekonomi kita. Jadi kita hanya, semua sudah kita dapatkan. Orang semua belajar di Jogja, semua orang pintar di Jogja. Tapi orang pintar di Jogja ngajarin daerah lain. Di Jogja begitu-begitu saja.
sekali waktu saya pergi ke Sumatera, ya, terus dengan waktu itu dengan anggota dewan ya, tapi anggota dewan ini salah ngomong nih. Gimana Pak? Waktu sampai kita di Batam, kami mau studi banding. Bapak jangan bilang studi banding. Guru-guru kami orang Jogja, mau studi apa di sini? Salah ngomong tuh. Jadi kalau orang Jogja keluar Jogja, jangan bilang studi banding, diketawain kita, karena mereka akan ke sini, kiblatnya kita. Jadi kembali ke sini, malam ini kita bicara tentang potensi anak muda hebat ya, anak muda pintar-pintar. Tapi tadi kita mau tahu ini, bagaimana target kita untuk menjadikan Jogja punya sesuatu. Tadi saya mimpi kita ya, misalnya Jogja punya satu ruang apa ya, karena banyak seniman dan sebagainya, untuk ruang tampil seniman itu sekelas Esplanade-nya Singapura. Esplanade-nya Singapura kita mampu bangun ya, mampu lah, mungkin pasti kita mampu kalau kita baru itu dikelola dengan profesional. Sekarang banyak potensi, begitu kita display nggak ada tempat, benar nggak? Ini terus terang ya. Coba tempat paling bagus di Jogja apa? Coba paling bagus di mata kita, Taman Budaya. Taman Budaya bagus nggak? Bagus nggak? Bagus. Kursinya udah keras. Jadi kalau Taman Budaya itu kita undang orang elit dari Jakarta, bayar tiket 100.000 nggak mau, dia duduknya udah keras. Jadi paling tidak itu dibikinlah gedung pertemuan ya, yang AC-nya kuat, semua lightingnya bagus, selayaknya itu Pak, supaya bisa bertindak, bener nggak? Kalau nggak seniman Jogja cari makan di luar semua. Oke, kembali ke sini, saya kesimpulannya adalah saya sepakat dengan semua ini. Jadi kita harus mampu mengkoreksi. Ke depan lebih bersama lagi. Orang-orang muda udah siap ya? Siap. Udah siap, saya kira orang-orang muda udah siap. Tapi mereka jalan sendiri. Ya. Oleh karena itu, Pak Romi, saya juga merasa semua ada ini, semua ada, tinggal bagaimana menggerakkan dengan bersama dan terukur. Makanya beberapa waktu kemarin saya diinterview oleh Pak, ini sudah 1 tahun Jogja itu jadi sumbu filosofi. Ada nggak perubahan yang signifikan terhadap perilaku kita di sumbu filosofi? Bagaimana Pak Malioboro lebih bersih? Apa lebih tertib? Lebih nyaman? Lebih apa? Nggak bisa jawab saya. Ya, kira-kira ini PR buat kita semua. Mudah-mudahan melalui malam ini ada action plan yang agak jelas. Ya, ini mungkin apa yang kita bicarakan ini adalah untuk kemajuan Jogja. Terima kasih. Matur nuwun, kita berikan aplaus apresiasi Pak Tasbir. Bapak dan Ibu, acara kita belum selesai, tetapi sebelum nanti kita juga masih berdiskusi dengan panjenengan semua. Kita pada saat ini akan memberikan penghargaan kepada para narasumber edisi Jogja Semesta sebelumnya. Untuk itu dengan hormat kami persilakan pada Mas Ahmad Ma'ruf atau yang mewakili untuk bisa hadir bersama kami semua. Yang kedua kepada juga Bapak Ahmad Haris Zubair atau yang mewakili. Lalu yang ketiga kepada perwakilan Sanggar Tari Tirta Arumsari. Juga kepada Mbak Laretna T. Adi Sakti. Dan juga yang terakhir pada Dr. Sri Margono M. Hum. Untuk itu kami persilakan Bapak dan Ibu yang kami sebutkan dan perwakilannya untuk bisa hadir bersama kami. Dan Pak Tasbir Abdullah mewakili Jogja Semesta untuk bisa memberikan penghargaan kepada para narasumber di edisi yang sebelumnya. Kami persilakan untuk para narasumber atau yang mewakili untuk bisa menerima penghargaan dari Jogja Semesta yang diwakili oleh Bapak Tasbir Abdullah. Kami persilakan. Tasbir bisa di samping.
Kami persilakan untuk perwakilan salah satu narasumber untuk bisa membacakan. Baik, saya akan membacakan piagam. Piagam penghargaan Jogja Semesta diberikan kepada Ahmad Haris Zubair sebagai narasumber atas partisipasinya sebagai narasumber dialog budaya dan gelar seni Jogja Semesta edisi 167 untuk dengan topik Maklumat Yogyakarta untuk Kesejahteraan Indonesia, Komplek Kepatihan, Yogyakarta, 24 September 2024, Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, tertanda ditandatangani Hamengku Buwono 10. Oke, terus Mbah Nun, terima kasih kepada para narasumber atau perwakilan pada edisi yang selanjutnya. Kami silakan untuk bisa kembali ke tempat. Kita berikan aplaus dulu Bapak dan Ibu atas partisipasi kontribusi seluruh narasumber pada edisi sebelumnya. Baik, saya pengen ke Mas Dayat, Mas Dayat yang singkat. Tadi yang menarik dari Mas Dimas, kita punya banyak talent, semua pengen tumbuh, tetapi ada satu catatan penting tadi dari Mas Dimas, bagaimana kita bisa menggerakkan satu potensi ya, yang itu bisa betul-betul menggeret menjadi gerbong yang lain. Nah, pengalaman PKJ seperti apa? Kami persilahkan. Tes. Ya, mungkin kalau dari kita pengalamannya, selain itu kita gerakkan, mau nggak mau kita harus berempati. Target market kita itu behaviornya, sukanya itu seperti apa. Karena dari kita pun ada inovasi apapun, kalau itu kita nggak disukai ataupun dari market kita nggak suka ataupun nggak mecahin problem dari market, itu juga buat nerimanya bisa jadi bisa cepat atau enggak cepat pun nanti takutnya dia bisa cepat hilang juga seperti itu. Dan mungkin kalau emang nggak sesuai apa yang dia sukai pun mungkin malah secara penerimaan juga nggak secara optimal seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Baik, masih ada yang pengen menyampaikan, kami persilakan. Mas Uung, maju Mas Uung. Ini penting mewakili teman-teman seniman. Saya pengen menyapa Mas Uung. Ini mewakili generasi kita semua. Tadi Mbak Alia sudah kondur, tapi panjenengan mewakili teman-teman di seniman ya. Terutama seni peran, teater, film. Kalau ngelihat potensi yang ada sekarang, talentnya kan banyak, anak-anak muda banyak, peluangnya banyak, tapi mungkin yang muncul nggak banyak. Nah, apa jadi pesan penting bagi anak muda yang sedang mencoba mengistiqomai pada seni, budaya, peran, acting agar bisa mencapai hasil maksimal? Silakan Mas Uung. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Matur nuwun Mas Romi dan para narasumber. Menanggapi apa yang disampaikan oleh Mas Romi, saya pikir harus ada ini apa kejelian kita melihat ya. Artinya bahwa kreativitas di Jogja ini memang sudah banyak sekali dan prestasi tadi yang disebutkan oleh narasumber gitu. Cuman memang untuk mendukung itu kan memang butuh banyak hal, termasuk di wilayah kalau modal kreativitas jelas, tapi beberapa hal juga di finansial juga gitu kan. Nah, kemudian tentang Jogja yang sudah disebutkan banyak prestasi tadi mungkin perlu kampanyekan juga ya, dan mulai bisa melalui edukasi di wilayah dunia film atau dunia peran gitu. Cuman memang saya melihat apa yang saya lakukan kemarin, kebetulan ada satu film edukasi untuk anak-anak yang kita sosialisasikan. Dan di situ kita putar di gedung-gedung bioskop. Cuman memang ada istilahnya ada beberapa pihak yang masih kurang
masih kurang mendukung gitu ya. Jadi saya pikir harus difahami dulu kita ketika melihat sebuah film yang edukatif untuk anak-anak itu juga secara objektif dilihat kemudian dinilai dan kalau memang itu baik ya kita dukung. Saya kira itu sih. Monggo matur nuwun Mas. Satu lagi Mas Ung, bagaimana sebenarnya dengan komunitas-komunitas yang tumbuh di Jogja? Apakah sudah cukup atau seperti apa? Kalau di dunia peran banyak Mas, artinya kalau merujuk penelitian teman saya di KVIN, kebetulan saya masuk salah satu anggota Asosiasi Pengkaji Film Indonesia atau KVIN, pernah meneliti tentang komunitas-komunitas perfilman di Jogja. Beberapa tahun yang lalu saya baca ada sekitar 60-an komunitas. 60-an, banyak. 60-an komunitas yang aktif. Belum termasuk yang mungkin komunitas kecil-kecil mungkin di kampus, di sekolah dan lain sebagainya semacam itu. Nah, ini butuh support yang cukup kuat meskipun dengan adanya program dana istimewa juga sudah mensupport, cuman memang banyak teman-teman film yang memang idealismenya tinggi, cuman kurang disupport gitu. Ya. Saya kira itu sih. Oke. Baik, terima kasih Mas Uung mewakili teman-teman di Seni Peran. Kita berikan aplaus apresiasi untuk Mas Uung. Baik Bapak dan Ibu, kami persilakan kalau masih ada yang pengen disampaikan kepada kita semua, karena ini adalah forum bagi kita semua untuk berikan masukan baik bagi DIY dan stakeholder terkait. Kami persilakan, masih ada waktu. Baik, kalau tidak ada, kita sampai di penghujung sebagai closing statement. Mas Dimas, tadi cukup banyak dinamika usulan. Satu yang menjadi catatan penting bagi paling tidak beberapa atau banyak stakeholder, poin penting apa yang bisa disampaikan Mas Dimas di forum Jogja Semesta ini? Sumonggo. Baik, matur nuwun. Karena saya berangkat dari dunia yang agak beragam ya, jadi saya dari khasanah tradisional, klasik, lalu kemudian juga di khasanah yang lebih maju, modern dan industrial gitu. Sehingga saya melihat ada suatu perspektif luas tentang kejogjaan dan bagaimana Jogja menjadi satu keunggulan. Tetapi dalam keluasan itu saya juga ingin lebih fokus tentang, karena semua orang banyak bicara tentang hal-hal yang lain, maka saya juga ingin fokus tentang bagaimana kita membangun etos profesional yang tangguh. Jadi profesionalisme itu bukan hanya miliknya kaum profesional seperti para tadi saya sebut, dokter, lawyer, engineer, dan akuntan dan sebagainya. Tetapi bahkan seorang pelayan masyarakat, abdi negara, baik dia adalah pegawai negeri sipil, TNI, Polri, ataupun para penggiat seni dan sebagainya, yang namanya profesionalisme itu tetap melekat. Dan ini harus menjadi satu tolok ukur dan sekaligus rasa kehormatan kita gitu. Saya banyak melihat, untungnya tidak di Jogja gitu ya, para petugas dan pelayan publik ataupun para pelayan ini bukan artinya pelayan ya, tetapi artinya mereka yang melayani nasabah di sektor-sektor swasta sekalipun itu banyak membiarkan nasabahnya itu umpamanya sudah ngantri lama, dia malah asik bercakap-cakap gitu. Ataupun beberapa waktu lalu saya juga ngurus gitu ya, ada keperluan dokumen gitu, saya ngurus ke RT RW gitu. Hari ini lurah kecamatan, hari ini datang beberapa lama dibilang kurang ini kurang itu gitu. Yang kurang kita lengkapi, besok kita datang, padahal melengkapi juga nggak gampang. Besok datang lagi, oh ini kurangnya ini loh, kok kenapa nggak di review dari awal gitu. Ini soal etos dan profesionalisme gitu. Dan selain budaya dalam artian implementasinya yang berupa seni ya, tapi budaya dalam arti adalah tentang kedisiplinan, tentang dedikasi, tentang integritas, tentang totalitas, tentang bagaimana kita menjadi seorang high achiever, tetapi juga sekaligus kita mampu memberdayakan dan mencerdaskan lingkungan kita. Ini adalah juga cukup mendesak. Karena Jogja ini bukan 1-2 orang, Jogja ini juga bukan cuma 1-2 segmen
seni budaya ataupun sektor-sektor industri lainnya. Jogja ini tentang sekumpulan orang banyak, tentang hal banyak. Jogja ini adalah rumah yang bersahabat, seorang ibu yang mengasihi tapi mendidik dengan tegas, keras kalau perlu, sehingga nanti anak-anaknya kita semua ini nanti terlahir sebagai kaum profesional yang tangguh, sebagai duta-duta budaya yang unggul. Begitu saja, terima kasih. Matur sembah nuwun, kita berikan apresiasi. Matur sembah nuwun Mas Dimas. Mas Dayat, closing statement bagi sahabat-sahabat muda terutama di Jogja, kami persilakan. Ya, terima kasih. Sebenarnya menanggapi dari tema kita, gimana budaya buat menyongsong Indonesia Emas ya. Tadi disampaikan juga bahwa Gen Z itu secara kreativitas, secara teknologi itu unggulnya luar biasa. Cuma yang itu tadi, poin penting itu tadi, mental tetap harus diasah sih. Karena percuma kayak in case kayak pemain sepak bola ya, dia secara skillful bagus banget. Cuma kalau mentalnya drop, skillnya pun nggak keluar. Begitu pula karena kita kalau pengen sukses itu kan mau nggak mau secara mental dan kegigihan. Gimana komitmen kita tadi, kedisiplinan, integritas itu kan yang menyangkut gimana mental kita bisa berbicara, seperti itu. Matur sembah nuwun Mas Dayat, tepuk tangan mewakili teman-teman pengusaha kreatif Jogja. Bapak dan Ibu, kita berikan aplaus untuk panjenengan semua yang juga sudah berkontribusi pada Jogja Semesta seri ke-168. Sebagai penghargaan kami kepada para narasumber, kami persilakan Mas Dimas, Mas Dayat untuk bisa berdiri untuk menerima penghargaan kenang-kenangan dari Jogja Semesta. Untuk itu Mas Tim mewakili sahabat-sahabat Jogja Semesta, Pak Tasbir juga bisa memberikan piagam atau kenang-kenangan kepada para narasumber kita. Matur sembah nuwun. Monggo Mas Tim dan Pak Tasbir. Diambil gambar dulu, monggo Mas Tim. Terima kasih Pak Tasbir, Mas Tim, Mas Dayat, Mas Dimas bisa bergabung lagi. Bapak dan Ibu, sekali lagi kami berikan penghargaan sebesar-besarnya setingginya pada panjenengan semua dan berikan aplaus untuk para narasumber dan kita semua. Matur sembah nuwun. Apa yang kita bicarakan pada hari ini tentu tidak berhenti di sini, karena yang menjadi hasil kita pada malam hari ini menjadi catatan penting bagi teman-teman di Jogja Semesta dan juga menjadi catatan akan kita teruskan pada para pihak, terutama kepada stakeholder terkait di Pemda DIY dan juga kepada stakeholder yang berhubungan dengan tema kita pada malam hari ini. Matur sembah nuwun atas kontribusi kesetiaan panjenengan semua sudah bersama kita semua di seri ke-168. Matur sembah nuwun, salam Jogja untuk semesta. Tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.